Bab 506, Evelyn yang rendah hati. Roger mengangkat kakinya lagi dan menendang Evelyn dengan keras. Tubuh Evelyn menggelinding lagi seperti bola karet. Setelah menggelinding beberapa kali, ia menabrak dinding dan langsung terkubur di reruntuhan. Sebagai seorang pejuang, cedera ini tidak mengancam nyawa. Dia merangkak keluar dari reruntuhan di sudut. Saat ini, rambutnya acak-acakan, mulutnya penuh darah, dan dia terlihat sangat malu. Dia berjalan berlutut dan berlutut di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Roger menarik napas dalam-dalam. Tenang secara paksa. Julian telah dibawa ke wilayah barat oleh keluarga Kotake di wilayah barat. Kamu harus memperbaiki kesalahan yang kamu buat, dan jangan melibatkan Fisher. Roger mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Evelyn jatuh ke tanah. Dia mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan darah itu menodai telapak tangannya menjadi merah. Ada kabut di sudut matanya. Air mata mengalir deras, dan dia menangis terseduh-seduh. Setelah menangis beberapa saat, dia bangkit dari tanah dengan susah payah. Menyeret tubuhnya yang malu, dia duduk di kursi di kamar. Dia melihat takdirnya dengan sangat jelas. Meskipun dia berasal dari Fisher, dia diadopsi dan dia tidak mengetahui pengalaman hidupnya. Dia telah berada di Fisher sejak dia bisa mengingatnya. Di luar suasana hatinya sedang baik, dan Roger memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Namun, secara pribadi, Roger memukul dan memarahinya. Dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak dia masih kecil. Setelah menangis beberapa saat, dia akhirnya sadar. Wajahnya, yang berlumuran darah dan berlumuran air mata, memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, saudara Julian dibawa pergi oleh keluarga Kotake di barat. Kakek, apakah kamu menyerah pada saudara Julian? Ada kebingungan dalam ekspresinya. Dia tidak bisa mengerti. Roger sangat memikirkan Julian sebelumnya dan bahkan memberi Julian pengetahuan rahasia keluarganya. Dia juga mengumumkan kepada dunia luar bahwa siapapun yang menyerang Julian adalah musuh Fisher. Fisher memiliki posisi penting dalam dunia seni bela diri kuno. Sekarang keluarga Kotake telah menangkap paksa Julian. Ini adalah provokasi. Kakek benar-benar tidak berencana mengambil tindakan. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, dia mengambil tubuhnya yang terluka parah untuk menyegarkan diri, mengembalikan satu set pakaian bersih, dan keluar dari kamar. Di halaman belakang, di paviliun. Roger duduk di sini sendirian, minum teh dengan tenang. Evelyn mendekat, berdiri di samping, menundukkan kepalanya dan memanggil dengan lembut, "Kakek." Roger mengangguk ringan, menunjuk ke kursi batu di sampingnya, dan berkata dengan tenang, "Duduk." Evelyn duduk. Roger menghela nafas. "Evelyn, kakek juga marah dan memukul lebih keras. Jangan salahkan kakek." Evelyn tidak berani menyalahkan. Roger berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang tampaknya pernikahan tidak dapat diselesaikan. Keluarga Kotake telah menangkap Julian dan ingin saya membawa Anda ke keluarga Kotake di barat dalam 3 hari untuk mengakui kesalahan Anda. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan melindungi Julian sampai mati, dan sekarang keluarga Kotake telah menangkap Julian. Ini adalah upaya lain untuk memprovokasi Fisher kami." Evelyn mendengarkan dengan seksama. Sekarang dia tidak mengatakan apa-apa. "Jika saya mengajak Anda untuk mengakui kesalahan Anda, itu sama dengan kompromi. Prestise yang dibangun oleh Fisher selama ribuan tahun akan hancur di tangan saya. Jika ini menyebar, orang luar akan menertawakan saya, Roger, dan Fisher. Jika aku tidak pergi, nyawa Julian akan dalam bahaya, dan dia akan benar-benar putus dengan keluarga Kotake, dan Fisher akan memiliki musuh yang kuat." Roger berkata dengan cemas. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Evelyn dan bertanya, "Evelyn, jika kamu jadi aku, bagaimana kamu memilih?" Evelyn terdiam dan tidak berbicara. Julian adalah pemuda baik yang bisa menjadi pemimpin Fisher, tapi sekarang kakek tidak bisa melindunginya. Kakek akan mengasingkan diri dan menunggu sampai konferensi dimulai sebelum meninggalkan pengasingan. Hidup atau mati Julian adalah semuanya terserah padamu. Pergilah ke wilayah barat sendirian. Jika keluarga Kotake bisa dibujuk untuk melepaskannya, dia akan hidup. Roger meninggalkan sepatah kata pun, berdiri, berbalik dan pergi. Evelyn duduk di samping sambil menggigit bibir. Dia sangat ingin meminta Roger untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak bisa membuka mulutnya. Sikap Roger sangat tegas. Demi prestise yang dikumpulkan oleh Fisher selama ribuan tahun, dia tidak akan pergi ke keluarga Kotake di barat dan tidak akan berkompromi. Keluarga Kotake memprovokasi Fisher, dan dia telah membuat pilihan untuk menjadi musuh keluarga Kotake. Lalu saya pergi mundur. Dia berencana membunuh dan menindas semua pihak di konferensi tersebut. Evelyn duduk sendirian di halaman. Setelah terdiam lama, dia bangkit dan berjalan keluar halaman belakang. Baru saja tiba di halaman depan,
Berhenti. Owen datang bersama beberapa anak muda dari Fisher dan menghalangi jalannya. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak, tidak ada perbedaan. Itukah yang kamu sebut Owen? Wajah Owen menjadi gelap, dia menarik rambut panjangnya dan menamparkan wajahnya. Plak! Tamparannya jelas dan keras. Tanda tamparan langsung muncul di wajah Evelyn. Karena rambutnya ditarik, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Owen berteriak, lihat, betapa banyak masalah yang kamu bawa ke Fisher. Kamu tahu kamu akan menikah dengan keluarga Kotake, dan kamu bermain-main dengan Julian di luar. Tahukah kamu apa yang dunia luar katakan tentang Fisher sekarang? Kamu merusak tradisi keluarga. Owen menarik Evelyn untuk memberinya pelajaran. Evelyn tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kamu lakukan? Suara omelan terdengar. Seorang pria parubaya datang. Owen segera melepaskan Evelyn, dan berteriak dengan hormat, ayah, saya akan memberi pelajaran pada wanita jalang ini karena telah merusak tradisi keluarga. Matteo melirik Evelyn dan berkata dengan tenang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Keluar dari sini. Evelyn menunduk dan pergi dengan sedih. Setelah meninggalkan halaman Fisher, dia menghela nafas lega. Dia berdiri di luar halaman Fisher, berbalik dan melihat ke rumah besar itu, dengan sedikit keengganan di wajahnya. Meskipun statusnya di Fisher sangat rendah, Fisher telah membesarkannya, dan Roger telah mengajarinya seni bela diri sejak dia masih kecil. Saya khawatir jika saya pergi ke wilayah barat, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Evelyn bergumam pelan. Dia memiliki visi yang jelas tentang takdirnya sendiri. Dia tahu bahwa kemungkinan untuk kembali hidup kali ini ketika dia pergi ke wilayah barat tidak terlalu tinggi. Setelah melihat halaman Fisher, dia berbalik dan pergi. Langsung ke bandara. Pada saat yang sama, saya membeli tiket ke Jiangzhou. Dia tidak terburu-buru menyelamatkan orang. Sebelum menuju ke wilayah barat, sebaiknya saya pergi ke sungai untuk berdiskusi dengan Sarah. Karena Sarah sendiri juga kuat di tiga alam, dan dia juga menguasai istana Raja Surgawi yang ditinggalkan oleh Dimitri. Dia tidak bisa menebak seberapa kuat istana Raja Surgawi, tetapi menilai dari ahli yang dibawa Sarah sebelumnya, istana Raja Surgawi tidak lemah. Tanpa beberapa orang tua muncul, istana Raja Surgawi dapat bersaing dengan 4 istana kuno utama. Terminal bandara. Evelyn menelepon Sarah. Sarah akan berangkat wajib militer untuk pelatihan khusus. Dalam keadaan normal, anggota tim pelatihan khusus tidak diperbolehkan membawa ponsel, tetapi Sarah bersifat khusus dan diperbolehkan membawa ponsel. Telepon berdering. Dia sedang menjalani pelatihan khusus dan berhenti. Dia duduk di tanah dan mengeluarkan teleponnya. Ketika dia melihat itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, dia sedikit terkejut dan bergumam, siapa ini? Setelah bergumam, dia menjawab telepon. Di telepon, suara seorang wanita terdengar, ini aku, Evelyn, sesuatu terjadi pada Julian. Apa? Sarah, yang sedang duduk di tanah, berdiri dengan kaget dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Bab 507, Rencana Penyelamatan. Evelyn masih menunggu penerbangan. Dia menelepon Sarah sebelumnya dan memberitahunya tentang Julian yang diculik oleh keluarga Kotake. Dia tidak menyembunyikan apapun. Sejak Julian pergi ke Gunung Changbai, dia bahkan mengatakan yang sebenarnya tentang Sonia yang menjebaknya. Setelah Sarah mengetahui keseluruhan ceritanya, dia juga terlihat serius. Saya sedang menunggu pesawat. Saya akan segera tiba di sungai. Saat saya tiba, kita akan berdiskusi bagaimana cara menyelamatkan orang. Sarah menutup telepon. Dia duduk di tanah, melamun. Dia telah mendengar dari Raja Kotake sebelumnya bahwa keluarga Kotake akan menikah dengan Fisher, dan dia juga tahu bahwa keluarga Tea sangat kuat, begitu kuat sehingga bahkan Fisher pun takut akan hal itu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dimitri. Maaf, nomor telepon yang Anda hubungi tidak tersedia. Sarah mengerutkan kening. Kemudian dia teringat bahwa terakhir kali dia menelepon, Dimitri memintanya untuk tidak menelepon lagi, dan panggilan ini tidak dapat dihubungi. Apa yang harus dilakukan? Dia sangat cemas. Dia berdiri dan meninggalkan area militer bahkan tanpa menyapa instruktur, menuju ke rumah Priscilia untuk menunggu kembalinya Evelyn. Evelyn datang dengan cepat. Dia muncul di rumah Priscilia beberapa jam kemudian. Begitu dia memasuki ruangan, Sarah menariknya dan berkata, bukankah kamu sangat pintar? Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh dan membiarkan orang lain menjebakmu? Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah cantik Evelyn, saya memang ceroboh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sarah sangat cemas hingga air mata hampir jatuh. Saudari Sarah, jangan terlalu khawatir. Semuanya baik-baik saja sekarang. Mari kita duduk dan mendiskusikannya perlahan. Sarah telah berada di rumah Priscilia selama beberapa jam dan juga berbicara tentang Julian. Saat itulah Sarah duduk. Evelyn duduk di seberangnya. Sarah, ini yang kupikirkan.
Kita akan mengumpulkan orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi dan pergi ke keluarga Kotake di barat. Aku akan turun tangan dulu dan mengambil semua tanggung jawab. Selama saudara Julian bisa dibebaskan, aku akan membiarkan keluarga Kotake mengeksekusinya. Jika tidak, aku menggunakan orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi untuk memaksaku melawan keluarga Kotake sampai mati. Evelyn mengatakan rencananya. Ketika dia pergi ke wilayah barat, dia bertekad untuk mati. Karena dia tahu bahwa keluarga Kotake pasti akan membunuhnya dan Julian. Dengan cara ini Anda bisa tampil menonjol. Berikan dorongan pada Visser dan berikan dorongan kepada semua orang di dunia. Jika ini tidak berhasil, maka satu-satunya pilihan adalah melawan keluarga Kotake dengan paksa. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat Istana Raja Surgawi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sarah segera membalas. Meskipun dia tidak senang dengan Evelyn, jika dia menyelamatkan Julian dan mengetahui bahwa Evelyn telah meninggal, dia pasti akan menyalahkannya. Evelyn berkata, jika kakek tidak maju untuk melindungi Julian, kekuatan lain ingin Julian mati. Sekarang ini adalah satu-satunya cara, tapi saya tidak begitu jelas tentang kekuatan Istana Raja Surgawi. Sarah berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali kakek yang sudah meninggal, tidak ada ahli terbaik di Istana Raja Surgawi. Hanya ada 4 penjaga alam keempat dan 10 tetua alam ketiga. Mereka yang berasal dari 2 alam lainnya dan alam pertama tidak bisa berada di atas panggung. Evelyn terkejut. Dia tahu bahwa Istana Raja Surgawi sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka istana itu akan sekuat itu. 4 alam, 10 alam, ini cukup untuk menyapu semuanya. 2 alam, berapa harga 1 alam? Sarah berkata, 36 2 alam, 72 1 alam. Nyawa Julian dalam bahaya, jadi Sarah tidak menyembunyikannya dan memberitahu Evelyn secara detail tentang kekuatan Istana Raja Surgawi, karena dia yakin bahwa dia lebih rendah dari Evelyn dalam hal perencanaan. Sekarang pikirannya kacau dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia harus mengandalkan Evelyn untuk menyelamatkan Julian. Hos. Evelyn menarik napas dalam-dalam dan berkata, sudah cukup, sudah cukup. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Kotake, dia bisa menebak dari ketakutan kakeknya bahwa keluarga Kotake tidak lebih lemah dari Visser. Ada juga orang di keluarga Kotake yang sebanding dengan kakeknya Roger. Tapi, kamu mengatakan bahwa bahkan Roger pun takut pada keluarga Kotake. Roger setidaknya berada di alam ketujuh. Jika orang kuat dari keluarga Kotake mengambil tindakan, prajurit dari alam keempat tidak akan cukup. Ekspresi malu di wajahnya. Evelyn juga mulai berpikir. Dan Priscilla tidak memperhatikan, hanya duduk di samping dan memperhatikan mereka berdua. Di ruang tamu, tidak ada yang berbicara. Suasana menjadi tidak normal. Setelah beberapa menit, Evelyn memandang Sarah dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah Anda paham dengan penggunaan Ki? Sarah berkata, ya, ini jauh lebih baik. Evelyn berkata, saya punya cara. Katakan. Sarah memandang Evelyn. Meskipun dia tidak menyukai Evelyn, bagi Julian, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Evelyn. Evelyn memikirkannya dan berkata, inilah yang saya pikirkan. Anda berpura-pura menjadi kakek saya Roger dan memimpin orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi ke barat. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Anda hanya perlu melakukannya muncul. Mungkin kamu bisa mengintimidasi keluarga Kotake. Evelyn mengungkapkan rencananya. Itu adalah Sarah yang berpura-pura menjadi Roger. Apakah ini baik-baik saja? Sarah memiliki keraguan di wajahnya. Evelyn juga tampak serius dan berkata, tidak ada cara yang lebih baik dari ini sekarang. Begitu keluarga Kotake ingin putus dengan Visser dan orang-orang kuat dari keluarga Kotake mengambil tindakan, maka rencana ini akan gagal, dan Istana Raja Surgawi mungkin hancur total. Tentara dihancurkan, tapi selama keluarga Kotake masih sedikit takut pada Visser, mereka bisa menyelamatkan orang, dan... Dia berhenti dan berkata, keluarga Kotake hanya ingin mendapatkan kembali wajah mereka. Kejadian ini terjadi karena aku. Aku akan mengambil semuanya dan berpura-pura menjadi kakek ketika saatnya tiba. Kamu hanya perlu melindungi Julian. Mungkin keluarga Kotake akan benar-benar terkoyak. Apakah kamu tidak dikutuk dengan ini? Priscilla tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudari Evelyn, apakah tidak ada cara lain? Evelyn menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu berapa banyak orang di dunia yang menantikan kematian Julian. Sekarang keluarga Kotake telah menangkap Julian, dia benar-benar tidak dapat menemukan orang yang kuat untuk pergi ke keluarga Kotake untuk menyelamatkannya. Ini satu-satunya jalan. Namun berisiko. Namun, dia merasa tingkat keberhasilannya tinggi. Sarah hanya bisa melirik ke arah Evelyn dan bertanya, apakah kamu benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawamu demi Julian? Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit, ini bukan karena Julian, ini terjadi karena aku. Jika aku tidak pergi ke Gunung Changbai, aku tidak akan dijebak oleh Sonia. Julian juga terseret olehku. Jika aku mati, itu bisa diselesaikan. Kehilangan keluarga Teagangat bertentangan dengan Visser, jadi aku bersedia melakukannya. Sarah mengagumi semangat Evelyn yang tak kenal takut.
Namun, dia merasa jika Julian ada di sini, dia pasti tidak ingin Evelyn mengambil risiko. Apakah tidak ada cara lain? Sarah mengerutkan kening dan tidak bertanya. Tidak, kita tidak punya banyak waktu. Sebelum itu, aku harus memberitahumu beberapa kebiasaan kakekku dan keterampilan unik yang dia latih. Yang dia latih adalah 13 pedang surgawi. Meskipun aku belum pernah mengenalnya, aku telah menyaksikan dia mempraktikannya. Namun, saya telah menuliskan beberapa gerakan. Saya akan mengajari Anda beberapa gerakan. Anda harus mempelajarinya dalam 1 hari. Anda dapat menggunakan rangkaian ilmu pedang ini untuk mengintimidasi keluarga Kotake pada saat-saat kritis. Ini, aku bisa melakukan ini. Sarah tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mengenal seni bela diri sama sekali. Bagaimana dia bisa mempelajari ilmu pedang yang kuat dalam 1 hari? Evelyn berkata, Anda tidak perlu belajar. Pelajari saja bagaimana melakukannya sehingga dapat mengintimidasi orang luar. Bab 508, orang-orang di penjara jauh di dalam penjara bawah tanah. Penampilan saja tidak bisa membuat orang takut. Untuk mengembalikannya, Anda memerlukan keterampilan rahasia khas Fisher, 13 pedang surgawi. Evelyn tidak pernah membaca metode pikiran atau panduan pedang, tetapi dia telah mengikuti Roger sejak dia masih kecil, menyaksikan Roger berlatih ilmu pedang, dan diam-diam menghafal gerakan pedang. Sekarang, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti contoh dan mempelajari ilmu pedang, dan Anda akan mampu menakut-nakuti orang di saat kritis. Dan, waktunya tidak banyak. Paling lama hanya berlangsung 2 hari. Anda harus belajar dengan baik dalam 2 hari. Sarah berpikir sejenak, sekarang ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Julian. Evelyn bahkan akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Julian. Dia mengangguk tegas dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Ya, sebaiknya kau panggil orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi dulu. Aku khawatir itu tidak akan cukup saat itu. Ya baiklah. Evelyn pergi ke Jiangzhou untuk berdiskusi dengan Sarah. Julian dibawa ke wilayah barat. Wilayah barat terletak di sebelah barat Daxia. Wilayah barat sangat luas dan memiliki banyak kota. Ada banyak negara di perbatasan barat. Negara-negara ini juga sangat kuat damai, dan komandan tentara wilayah barat, Raja Kotake, juga telah dikirim ke Jiangzhou. Perbatasan barat, kota Siling. Ini adalah kota utama di wilayah barat, dan juga merupakan kota berusia 1000 tahun yang lalu. Ini adalah ibu kota kuno sebuah dinasti. Kota Siling, pinggiran kota. Ada gunung di sini. Gunung ini disebut Gunung Siling. Ini adalah area terlarang secara lokal. Tidak ada yang bisa mendekati Gunung Siling, karena ada pasukan yang menjaganya sepanjang tahun, dan tidak ada yang bisa mendekat sama sekali. Tempat ini adalah markas besar keluarga Kotake. Gunung Siling, puncak gunung. Ada banyak villa di sini. Sebuah villa. Dax bergegas kembali. Ayah, Julian telah dibawa kembali dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Saya juga memberitahu Roger dan memintanya untuk membawa Evelyn ke Fisher dalam waktu 3 hari untuk mengakui kesalahannya. Duduk di sofa adalah seorang pria berusia 50-an, dia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti orang sukses. Dia adalah kepala keluarga Kotake saat ini, Benson. Kotakedang mengangguk ringan dan berkata, baiklah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Karena Fisher telah melakukan sesuatu yang menghina wajah keluarga Kotake saya, maka pernikahan ini tidak dapat diterima, dan saya ingin memberitahu dunia bahwa keluarga Kotake saya adalah yang benar. Klan terkuat di Daxia, 4 klan kuno, Sekte Tianshan, klan Shaolin, dan klan Wudang bukanlah sampah di mata keluarga Kotakeku. Kotake duduk lagi dan berkata sambil tersenyum, ayah, setelah ini, keluarga Kotake kita akan terkenal di seluruh dunia. Pada konferensi berikutnya, kita akan menjadi pemimpin baru aliansi, mendukung raja baru untuk naik ke tahta, satukan seluruh dunia, dan jadilah kaisar dunia ini. Haha. Benson tertawa keras dan berkata, dia yang mengenalku adalah Dax. Ngomong-ngomong, ayah, seberapa jauh kamu sudah berlatih telapak tangan 10 seni Kotake? Apakah kamu sudah mempelajari yang terakhir? Saya pergi ke Kyoto dan mendengar bahwa Fisher sangat kuat. Roger kemungkinan besar telah memasuki alam ke-7, dan 13 pendekar pedang surgawi tidak sia-sia, mereka benar-benar malu. Apakah ada harapan bagi ayah untuk mengalahkan Roger? Kotake berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya mendengar bahwa ada keberadaan tingkat leluhur di Fisher, dan jumlahnya lebih dari 1. Ayah Roger, kakeknya, kemungkinan besar masih hidup, dan kekuatannya pasti tak terduga. Benson sedikit menyerah dan berkata, tidak perlu khawatir, Fisher-nya memiliki leluhur, tapi keluarga Kotakeku akan pergi. Ya. Kotake mengangguk lagi dan tidak berkata apa-apa lagi. Kotake dan memerintahkan, undangan telah dibuat. Kirim murid keluarga untuk melakukan perjalanan keliling negeri dan undang semua pejuang kuno terkenal di negeri ini. Saya, Benson Kotake, ingin mengumumkan bahwa keluarga Kotake saya telah lahir. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, mulai sekarang, siapa yang tak akan makmur dan siapa yang menentang akan binasa.
Seperti yang diperintahkan. Dax berdiri, mengangguk dan berkata, aku akan segera pergi. Dia berbalik dan pergi. Ada penjara bawah tanah di puncak pegunungan barat. Ini dibangun oleh keluarga Kotake untuk memenjarakan anggota klan yang melakukan kejahatan. Pintu masuk dungeon berada di bawah batu di puncak gunung. Setelah memasuki pintu masuk, terdapat jalan yang terbentang jauh di bawah tanah, memanjang hingga ratusan meter dan merupakan lokasi dungeon tersebut. Saat ini, di ruang bawah tanah, Julian dijebloskan ke sel yang gelap dan lembab. Titik akupunturnya disadap dan dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba membuka titik akupuntur, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa. Brengsek. Pembuluh darah menonjol di wajahnya dan dia mengeluarkan kutukan keras. Hancurkan untukku. Dia tiba-tiba mengaktifkan tiangan Ki, dan Ki yang kuat berkumpul untuk menyerang titik akupuntur yang tersegel. Plak. Sepertinya ada ledakan di tubuhnya. Tubuh Julian terpental dari tanah. Dia terlempar setinggi beberapa meter, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras, membuatnya hancur berkeping-keping. Dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pukulan kuat pada titik akupuntur menyebabkan darah mendidih. Ia gagal menekan darah dan terkejut hingga muntah darah. Titik akupuntur terbuka begitu saja. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya, naik dari tanah, dan melihat sekeliling. Ini adalah penjara bawah tanah yang gelap, dikelilingi oleh gerbang besi. Ada cahaya redup di luar gerbang besi. Di bawah cahaya, dia hampir tidak bisa melihat sekeliling dengan jelas. Ada banyak sel di sekitarnya, dan orang lain di penjara di dalamnya. Datanglah ke gerbang besi. Menemukan pintu besi terkunci. Dia menarik kuncinya, mendorongnya dengan seluruh kekuatannya, dan menariknya dengan kuat. Klik. Suara kunci besi yang rusak bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Julian dengan cepat bergegas keluar. Dia melihat ke lorong di kedua sisi. Setelah sedikit ragu, dia memilih untuk masuk lebih dalam. Dia tidak pergi dengan gegabah, karena dia tahu pasti ada begitu banyak orang kuat di luar, dan mereka pasti tidak akan bisa keluar sekarang. Jalan bawah tanah berkelok-kelok dan memanjang jauh di bawah tanah. Julian tidak tahu seberapa dalam itu. Namun, dia tahu bahwa ini adalah gua bawah tanah, bukan beralur buatan, tetapi terbentuk secara alami. Dia berjalan sekitar setengah jam. Menemukan akhirnya. Tidak ada jalan ke depan. Mustahil. Dia sedikit mengernyit. Tidak ada lampu di sini, dan semuanya gelap. Tapi dia adalah seorang pejuang, dan penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, dia masih bisa melihat gambaran umum. Sial, sial, sial. Saat dia melihat sekeliling dan mencari jalan, suara rantai yang ditarik tiba-tiba terdengar di kegelapan. Siapa? Julian bereaksi tiba-tiba dan berbalik dengan cepat. Begitu dia berbalik, sebuah wajah muncul ke arahnya. Ini mengejutkannya, dan dia segera mundur beberapa langkah, menatap wajah di depannya sebelum dia bisa melihat dengan jelas. Ini adalah pria yang anggota tubuhnya diikat dengan rantai besi. Dia memiliki rambut putih dan janggut. Dia melayang di udara dan menatap Julian dengan sepasang mata yang besar dan dalam. Siapa kamu? Julian berjaga dan bertanya dengan dingin. Pria yang melayang di udara mendarat dan berdiri kokoh di tanah. Tubuhnya bergerak dan rantai di tubuhnya digerakkan. Suara malas dan serak terdengar, wah, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu keturunan keluarga Kotake? Julian mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa orang ini, tapi jika dia dipenjara di sini, dia pasti musuh keluarga Kotake. Dia berjalan mendekat dan berkata, bagaimana saya bisa berasal dari keluarga Kotake? Baginya, musuh dari musuhnya adalah temannya. Jika orang ini dikurung di sini, dia pasti seorang pejuang. Jika kita bisa bergabung, dia mungkin bisa kabur. Bab 509, terjebak selama 60 tahun. Orang tua? Orang tua, siapa kamu dan mengapa kamu dikurung di sini? Julian mendekati lelaki tua yang anggota tubuhnya dirantai dengan rantai besi dan menatapnya dengan cermat. Lelaki tua itu berambut putih, sangat panjang dan berantakan, bahkan ada yang dipilin jadi satu. Begitu dia mendekat, dia mencium bau yang menyengat dan tidak sedap. Dia melihat rantai besi di tubuh lelaki tua itu dan menariknya dengan kuat, mencoba memutuskannya, tetapi rantai besi itu sangat kuat dan hanya mengeluarkan suara dentang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memutuskannya. Kamu hanya memiliki kekuatan yang begitu besar, jadi jangan khawatir. Orang tua itu duduk dan duduk di tanah. Begitu tubuhnya bergerak, rantai besi di tubuhnya terpengaruh, dan terdengar suara dentang. Dia berkata dengan malas, ini besi hitam, tidak bisa ditarik. Julian juga duduk. Melihat lelaki tua di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, orang tua, siapa kamu, dan mengapa kamu dikurung di ruang bawah tanah rumah Kotake? Aku belum bertanya padamu, orang tua itu melirik Julian. Ingat dalam 1 detik.
Julian sedikit ragu-ragu dan kemudian berkata, saya adalah Panglima Tentara Naga Hitam Daxia. Karena kesalahpahaman, saya ditangkap dan dibawa ke rumah Kotake. Pasukan naga hitam yang hebat, berantakan. Julian tampak malu. Tampaknya orang ini telah dipenjara selama bertahun-tahun, dan bahkan tentara naga hitam pun tidak mengetahuinya. Senior juga seorang prajurit kuno, kan? Julian menatap orang tua itu. Hanya dari penampilannya, dia tidak bisa memastikan apakah ini adalah seorang prajurit kuno, tetapi dari fakta bahwa dia terkunci jauh di dalam penjara bawah tanah dan memiliki rantai besi yang diikatkan di tubuhnya, dia dapat menebak bahwa ini adalah seorang prajurit kuno, dan dia juga kuat. Kalau tidak, mustahil anggota tubuhnya diikat dengan rantai. Sekarang dia terjebak, sangat sulit untuk melarikan diri. Hanya dengan menyelamatkan orang tua itu dan bekerja sama mereka dapat memiliki kesempatan untuk keluar. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatapnya. Ditatap, Julian juga merasa sedikit tidak nyaman dan merasa berbulu di sekujur tubuhnya. Kenapa kamu menatapku? Dia berdiri dan mundur beberapa langkah, ekspresinya waspada. Namun, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Kekuatan hisap yang kuat muncul di telapak tangan, dan Julian tersedot dengan paksa. Telapak tangan yang kotor dan kurus menempel di dadanya. Dia merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Bagus. Orang tua itu melepaskan dan memandang Julian dengan senyuman di wajahnya. Energi sebenarnya tidak kuat, tetapi telah membuka titik akupuntur dan meridian di seluruh tubuh. Ini adalah bibit yang bagus. Julian tersenyum. Lihatlah rantai pada orang tua itu lagi. Meski cahaya di sini sangat gelap, dia masih bisa melihat dengan jelas. Rantainya berwarna hitam. Tarik sedikit ke atas, berat. Tarik sedikit ke atas, berat, sangat berat. Dia mengaktifkan energinya dan menariknya lagi, mencoba memutuskan rantai dan membawa lelaki tua itu keluar bersamanya. Namun, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa mematahkannya. Sudah kubilang, itu tidak ada gunanya. Belum tentu demikian. Julian tersenyum tipis. Segera, kawat baja tipis terlepas dari lengan bajunya. Julian menarik kawat baja, melewatinya melalui rantai besi, tiba-tiba mengaktifkan kinya, dan menariknya dengan kuat. Kawatnya sangat tajam hingga langsung menembus rantai. Ini, orang tua itu kaget. Menatap kawat baja di tangan Julian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa ini? Bagaimana bisa begitu tajam bahkan bisa menembus besi hitam berumur ribuan tahun? Julian tersenyum tipis, segera mengambil tindakan, memutuskan rantai lainnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, orang tua, ayo bertarung bersama. Orang tua itu keluar dari masalah, tapi dia tidak pergi, malah dia duduk bersila di tanah. Dengan sentuhan kesedihan di wajah lamanya, dia menghela nafas, akhir akan segera tiba. Saya tidak dapat hidup lebih dari beberapa hari jika saya keluar. Saya telah terjebak di sini selama beberapa dekade dan saya tidak ingin pergi. Julian terkejut. Orang tua ini sebenarnya telah terjebak di penjara bawah tanah ini selama beberapa dekade. Dia juga duduk. Orang tua itu memandang Julian. Kesedihan di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi tenang, dan bertanya, nak, siapa kamu, apa identitasmu, dan dari mana asalmu? Julian melirik lelaki tua itu dan berkata dengan jujur, saya dari Visser, salah satu dari 4 klan kuno. Oh, Visser. Orang tua itu terkejut dan menatap Julian. Setelah beberapa detik, dia bertanya lagi, siapa Anda, Tuan Visser? Julian sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Sebagai anggota Visser, bahkan Tuan Visser tidak mengetahuinya. Sejujurnya, ada pertikaian internal dalam Visser 30 tahun yang lalu. Kakek saya Dimitri diusir dari Visser. Saya adalah keturunan Dimitri dan saya tidak tahu banyak tentang Visser. Itu dia. Lelaki tua itu tampak berpikir, dan setelah beberapa saat, bertanya, wah, tahukah kamu siapa saya? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, itu normal jika kamu tidak tahu. Anda dapat muncul di sini sebelum batas waktu saya, dan Anda juga telah membuka meridian di seluruh tubuh. Ini juga semacam takdir. Batas waktu saya semakin dekat, dan saya tidak bisa kehilangan keterampilan unik saya tanpa penerus. Nah, jika Anda berlutut dan bersujud beberapa kali, Anda akan menjadi murid saya. Julian sedikit terkejut. Magang? Dia tidak pernah memikirkannya. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia langsung berlutut di tanah dan berteriak, Guru, terimalah murid itu dan sujud padanya. Dia tidak tahu identitas lelaki tua itu, tetapi ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia pasti sedang mengajarinya seni bela diri. Oke, bangun. Julian berdiri dan duduk bersila di depan lelaki tua itu. Orang tua itu tampak tenang dan berkata, ingat nama guruku. Guruku adalah Teagan Kotake.
Orang yang memanggilku Sanren adalah anggota keluarga Kotake. Ah, Julian tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, karena Anda berasal dari keluarga Kotake, mengapa Anda terjebak di sini? Latar belakang keluarga yang malang. Tuan Teagan berkata dengan wajah tak berdaya, 60 tahun yang lalu, saya dijebak oleh keluarga saya, dan saya telah terjebak di tempat gelap ini selama 60 tahun. Julian mendengarkan dengan tenang. Namun, Teagan tidak banyak bicara. Saya pikir saya akan pergi dengan keterampilan unik saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa sebelum tenggat waktu semakin dekat, orang luar akan muncul di sini, dan titik akupuntur serta meridian di seluruh tubuh Anda juga terbuka, dan Anda dapat menahan ki yang mendominasi dari tuanku yang berada di puncak alam ketujuh dan dekat dengan alam kedelapan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Tubuh Julian melayang tak terkendali. Putar kepalamu ke arah Teagan. Teagan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Julian. Pada saat ini, Julian merasakan gelombang energi sejati yang kuat mengalir ke tubuhnya. Semua ki di puncak alam ketujuh telah diwariskan kepadamu sekarang. Ingat, nak, jadilah orang baik saat kamu keluar. Jika kamu menggunakan ki yang diberikan kepadamu oleh tuanku untuk melakukan kejahatan, aku tidak akan melakukannya. Melepaskanmu jika kamu menjadi hantu. Ki yang kuat memasuki tubuh. Julian merasa pusing, kepalanya berputar, dan kemudian seluruh tubuhnya terasa panas. Di telinganya, suara Teagan masih terngiang-ngiang. Keterampilan rahasia keluarga Kotake adalah 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Selama 60 tahun, saya telah bermeditasi keras untuk tuanku dan akhirnya memahami telapak tangan ke-10. Sayangnya dunia tidak akan pernah bisa melihat kekuatan dari telapak tangan ke-10 dari 10 telapak tangan utama Kotake. Sekarang, aku akan mengajarimu 10 telapak tangan utama Kotake. Aku hanya akan menggunakannya sekali. Seberapa banyak yang dapat kamu ingat dan pahami bergantung pada keberuntunganmu. Sekarang, tubuh Julian jatuh dari langit dan duduk bersila di tanah. Dia merasa tubuhnya sangat panas, dan udara di tubuhnya melonjak dengan liar, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Teagan, sebaliknya, mulai bergerak di depannya. Telapak tangan pertama membelah gunung dengan mudah. Bab 510, 10 telapak tangan utama Kotake. Julian hanya merasa seluruh tubuhnya sangat panas. Ada banyak udara panas yang mengalir secara acak di dalam tubuh, dan tubuh sepertinya akan meledak. Namun, dia menatap Teagan. Ingat setiap gerakan yang dia lakukan, setiap kata yang dia ucapkan. Di ruang bawah tanah, Teagan terus menggunakan 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Rantai itu berdecit keras. Tapi Julian tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pingsan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur, tapi perlahan dia bangun. Dia teringat sesuatu dan segera berdiri. Berjalan menuju Kotake tidak jauh. Teagan duduk bersila di tanah, kepala menunduk. Tuan. Dia memanggil. Teagan tidak menjawab. Julian mendekatinya, mendorong dengan lembut, dan berseru, Guru, ada apa denganmu? Begitu dia menyentuh tubuh Teagan, Teagan jatuh ke tanah. Wajah Julian sedikit berubah, dan dia dengan cepat menarik pergelangan tangannya, menggenggam denyut nadinya. Ini? Julian tercengang. Teagan sudah lama kehilangan detak jantungnya dan sudah lama meninggal. Julian berlutut di tanah, memandang Teagan yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan wajah serius, Guru, murid ini tidak akan pernah mengecewakan Anda. Setelah pergi, dia harus menjadi orang baik dan menggunakan energi sejati yang Anda ajarkan dia. Lindungi rumah dan negaranya. Julian bersujud beberapa kali sebelum berdiri. Begitu dia berdiri, dia mendengar langkah kaki. Dia melompat dan dengan cepat muncul di puncak gua, tubuhnya menempel di batu. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang. Kepala keluarga sudah meninggal. Itu benar. Menghitung waktu orang tua ini telah tiba. Pernahkah kamu melihat anak itu Julian? Belum, tapi seseorang telah menjaga pintu keluar. Dia pasti belum pergi. Dia seharusnya masih bersembunyi di gua bawah tanah ini. Kirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Ya. Suara-suara datang dari bawah. Julian, sebaliknya, tidak bertindak gegabah. Segera, tubuh Teagan dibawa keluar, dan orang-orang di bawah juga pergi. Tubuh Julian melompat turun dari batu dan berdiri kokoh di tanah. Seberapa marahnya aku saat ini? Julian mengaktifkan tiangan Qigong. Segera setelah diaktifkan, energi sebenarnya di dalam tubuh seperti sungai yang deras, mengalir deras melalui meridian dan berkumpul di kepalan tangan. Saat ini, dia merasa sangat kuat dan tak terkalahkan. Puncak alam ketujuh, dekat dengan ki alam ke-8, saya pasti sangat beruntung. Saya dikurung di penjara bawah tanah ini, tetapi saya mendapatkan puncak alam ketujuh, dekat dengan ki alam ke-8. Alam saya saat ini seharusnya juga dianggap sebagai alam ketujuh.
Merasakan betapa kuatnya energi sejatinya, Julian juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sekarang terlalu kuat dibandingkan sebelumnya. Bahkan tidak sedikit pun lebih kuat. Tapi itu meningkat secara geometris. Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. 10 telapak tangan utama Kotake. Dia memikirkan seni bela diri yang dilakukan Kotake setelah menyebarkan keahliannya. Dia menutup matanya dan memikirkan 10 telapak tangan utama Kotake. Tepat ketika dia dengan serius mencoba untuk memahami, suara langkah kaki terdengar lagi di kejauhan, dan cahaya senter yang kuat terus bersinar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas maju dengan cepat. Di kejauhan, beberapa penjaga datang dengan senter yang kuat, mencari Julian di gua bawah tanah. Memanggil. Pada saat ini, suara angin kencang terdengar. Apa? Penjaga keluarga Kotake ini dengan cepat menyorotkan senter mereka, tetapi tidak ada apa-apamu mendengar sesuatu. Aku mendena di sekitar mereka. Apakah kah? Garnya, itu pasti karena angin. Ayo pergi, cari terus, jangan curiga. Julian, anak ini, benar-benar memiliki titik akupuntur. Dia mampu menerobos titik akupuntur dan melarikan diri. Namun, hanya ada satu jalan keluar di gua bawah tanah ini. Ada penjaga yang menjaga pintu. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dalam 2 hari, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ya Tuhan, ketika semua pahlawan di dunia berkumpul, itu akan menjadi hari di mana keluarga Kotakeku akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Artinya, jika keempat suku kuno itu mati, Roger bukanlah apa-apa. Apakah menurutmu Roger akan membawa Evelyn ke rumah Kotake untuk mengakui kesalahannya? Haha, kurasa tidak. Bukankah nenek moyang mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu, Roger dipukuli sampai muntah darah? Anggota keluarga Kotake yang mencari Julian mengobrol sambil mencari. Tapi ada seseorang tergeletak di dinding batu di atas kepalanya. Ini adalah Julian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata orang-orang ini. Tampaknya rencana Sonia untuk menggunakan dia dan Evelyn untuk membuat perpecahan antara Fisher dan keluarga Kotake berhasil, dan sekarang Fisher telah berselisih dengan keluarga Kotake. Saya harus pergi secepat mungkin. Julian mengaktifkan energi aslinya, dan tubuhnya seperti kelelawar, terbang di gua bawah tanah. Kali ini dia mengendalikan energi aslinya dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Ada banyak orang di bawah, tapi tidak ada satupun yang memperhatikannya. Dia bersembunyi, dan dia sampai ke pintu keluar dengan selamat. Ada murid keluarga Kotake yang menjaga pintu keluar di depan. Julian sedikit mengernyit dan segera mengangkat tangannya, ujung jarinya memancarkan energi yang kuat. Kijin menyerang titik akupuntur di tubuh orang-orang ini, menyebabkan mereka langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Julian dengan cepat bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Setelah keluar, masih ada orang yang berjaga di luar. Siapa? Begitu dia keluar, dia ditemukan. Namun, keluarga Kotake di luar pintu masuk jatuh ke tanah sebelum mereka sempat bereaksi. Julian tahu bahwa ada ahli di keluarga Kotake, jadi dia tidak berani tinggal terlalu lama dan segera mengungsi. Segera dia keluar dari Gunung Siling, tempat keluarga Kotake berada, dan pergi ke kota Siling. Di kota, sebuah hotel. Julian membuka kamar dan menyegarkan diri. Di kamar hotel, Julian bersandar di kursi dan berpikir. Dari percakapan antara anggota keluarga Kotake, dia mengetahui bahwa Fisher kini telah putus dengan keluarga Kotake, dan keluarga Kotake ingin Fisher membawa Evelyn ke keluarga Kotake untuk mengakui kesalahannya. Dia menduga keluarga Kotake pasti menggunakan nyawanya untuk mengancam Fisher. Tapi sekarang dia sudah keluar dari masalah. Keluarga Kotake kehilangan dukungan mereka karena mengancam Roger. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambil inisiatif untuk menelepon Fisher dan memberitahu Fisher bahwa dia sekarang sudah keluar dari masalah. Namun, dia merasa sekaranglah waktunya untuk melihat Roger dengan jelas. Jika Roger dapat membuat Evelyn mengakui kesalahannya, dan menundukkan kepalanya kepada keluarga Kotake demi dia dan Evelyn, maka Roger masih dapat diandalkan untuk saat ini. Terlebih lagi, keluarga Kotake telah mengundang para pejuang dari seluruh dunia untuk berkumpul bersama. Setelah berpikir dengan hati-hati, Julian tidak berinisiatif untuk menelepon. Dia berencana bersembunyi selama 2 hari dan melihat apa yang terjadi di rumah Kotake dalam 2 hari dan melihat apakah Roger akan muncul. Setelah memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Keadaanku saat ini. Dia tidak memikirkan Fisher dan keluarga Kotake lagi. Dia mengaktifkan tiangan Qigong, dan Qi yang kuat di tubuhnya langsung berkumpul di telapak tangannya. Qi yang sangat kuat dan agung. Julian tidak bisa tidak kagum. Dia tidak tahu di alam mana dia berada sekarang, tapi dia yakin kekuatannya pasti sudah memasuki alam kelima sekarang. Dia tinggal di kamarnya dan tidak keluar. Dia memahami 10 telapak tangan utama Kotake yang diajarkan oleh Teagan. Dalam benaknya, adegan Teagan menggunakan teknik unik ini muncul.
Setiap gerakan yang dilakukan Teagan muncul dengan jelas di benaknya. Setiap kata yang dia ucapkan bergema di benak Julian. Telapak tangan pertama membelah gunung dengan mudah. Julian, yang telah lama memahaminya, tiba-tiba berdiri dan mulai memberi isyarat. Tapi ini adalah hotel, dan dia tidak berani menggunakan energinya karena takut menyebabkan hotel tersebut runtuh. Dia bangkit, keluar dari hotel, naik taksi ke pinggiran kota, menjauh dari kota, dan memasuki hutan pegunungan yang dalam. Dia menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan mulai berlatih keterampilan telapak tangan. Di dalam hutan, sesosok tubuh bergerak cepat. Tubuh itu melompat, muncul di udara, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Terkumpul dengan kuat di telapak tangan, aliran udara yang kuat keluar dari telapak tangan dan membombardir batu yang jaraknya puluhan meter. Boom! Batu itu langsung hancur berkeping-keping, dan banyak puing beterbangan. Tangan yang kuat. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat kekuatan meledak dari telapak tangannya. Berkat keahlian unik keluarga Kotake, telapak tangan pertama ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika kamu dapat memahami 10 telapak tangan tertinggi, maka Julian tidak bisa membayangkannya. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia tidak lagi menjadi Julian yang diteriakkan semua orang sebelumnya. Dia tidak lagi takut pada kekuatan apapun di Kyoto. Bersambung.